Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali. Di video sebelumnya itu tadi terpotong terkait dengan penjelasan proceeding. Ya, tadi sudah didapatkan linknya. Ya, kemudian di sini saya sudah mengutipnya, jadi sudah ditambahkan di mana tadi di sini ya. Sorry. Ya ini sudah ditambahkan linknya dan sudah dikutip. Nah ini dia sudah dikutip. Tasya, cuman ada 2 dan 1 C-nya. Ini kenapa ditambahkan seperti ini? Karena di link tempat publikasinya juga seperti itu. Nah, di sini ya dia menambahkan 2 1 C, artinya dia menggunakan pola kejurnalan atau jurnal artikel. Maka sehingga di sini saya tidak menambahkan saya tidak menggunakan tipe jurnal artikel. Saya tidak menggunakan tipe conference proceeding, tapi menggunakan jurnal artikel. Jadi karena dia memiliki volume dan memiliki isu. Nih. Sehingga begitu dikutip, maka dia punya. Nah, di beberapa proceeding itu ada yang tidak menggunakan yang seperti itu ya. Di beberapa proceeding. Saya coba cari Jusman. Nah, contoh di jurnal yang ini apakah sudah terbuka tadi? Oh, belum ya. Ini di jurnal ini. Ya, di jurnal ini itu tidak ada apa namanya? Volume dan isu. Ya, yang ada itu hanya nama konferensinya, kemudian tahunnya, judulnya, halamannya, dan DOI-nya pun lengkap ya di sini. Tapi tidak ada itu dia isu keberapa, volume keberapa, itu tidak ada. Sehingga kita tidak perlu menggunakan pola jurnal artikel, tipe jurnal artikel, tapi menggunakan conference proceeding seperti ini. Nah, jika dia berbeda, maka kita perlu tambahkan ya. Maka kita harus menggunakan sesuai dengan instruksi yang ada pada panduan ini. Apa style ini? Apa style versi ke-7 yang diupdate pada tahun 2021. Jika ada versi terbaru panduannya di tahun 2002 atau di tahun 2003 itu saya belum dapatkan ya. Jika mungkin kalian menemukannya, pakai yang versi terbarunya. Oke, kita kembali ke sini. Clear. Oke, ini siapa ya? Nah, ini proceeding juga ya, ini proceeding juga. Oke, nama proceedingnya adalah Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian. Nah, di sini dia menggunakan pola artikel. Nah, coba kita copy dengan namanya. Kita coba cari. Cari ya. Apakah sudah terkoneksi? Baik, sudah terkoneksi di sini ya. Kita cari dia. Oke, di sini nama ini ada ya. Apakah ini? Kalau berdasarkan Mendeley tadi, namanya adalah Seminar Nasional SNHRP 3. Ya,
SNHRP3. Apakah betul itu SNHRP3? Mungkin ini ya. Itu ada tulisannya SNHRP. Ya, jaringan di tempat saya sedikit lambat ya. Nah, ini. Oke. Oke, dia pakai volume ya. Dia pakai volume. Sehingga di sini dia ada volumenya. Maka karena dia merujuk, dia pakai volume. Ini artinya kenapa dia pakai volume? Berarti kegiatan seminar nasional hasil riset dan pengabdian ini akan dilakukan setiap tahunnya. Jadi makanya dia pakai volume. Maka secara otomatis kita pakai kejurnalan di sini. Ya, kita pakai kejurnalan. Nah, ini nama jurnalnya belum lengkap, ya, maka kita lengkapi dulu. Oke, jadi sama seperti sebelumnya. URL-nya, apakah ada DOI-nya? Kita cek di sini. Oh, ternyata tidak ada DOI-nya, berarti cuma link. Berarti kita hanya perlu menambahkan linknya seperti jurnalnya si Tasya Nabila tadi dan Abadi Agus Prasetyo. Nah, oke. Nah, yang terakhir. Yang terakhir saya matikan dulu dia punya internet agar bisa mengurangi saya punya kinerja laptop. Oke, selanjutnya ini di Indonesia itu ada beberapa tulisan yang didasarkan pada aturan-aturan ya atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, khususnya di bidang pendidikan, kebanyakan mengutip undang-undang, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka itu harus kita kutip juga dan bisa kita tambahkan ke dalam Mendeley. Nah, ini contohnya karena dia dipublikasikan ya. Nah, gimana cara ngutipnya? Nah, di sini. Legal or government document. Jadi dia author, tahun, titel dari legalnya atau government dokumen kepemerintahannya, kemudian nomornya, nomor kode dari dokumennya atau nomor suratnya, kemudian siapa yang mempublikasikannya. Tentu ini tertulis US government, berarti kalau di contohnya di sini adalah National Institute of Mental Health, berarti ini adalah penulisnya. Kemudian diterbitkan tahun 1990. Kemudian nama dokumennya adalah atau title of legalnya ya. Di sini title of legal. Clinical Training in Serious Mental Illness. Ya, kemudian nomor suratnya, kemudian tertanda ini adalah pemerintah Amerika. Nah, di sini ada apa? Ada ketentuan jika penulisnya itu sama, maka autornya tidak perlu untuk dipublikasikan namanya. Nah, sehingga di sini ada beberapa contoh berikutnya. Dia hanya ini government document ya. Jadi dia Ontario Ministry of Health. Jadi ini adalah keputusan, ini adalah menterinya. Kemudian ini adalah tahun dikeluarkannya aturan dari si menteri. Kemudian ini adalah nama dari aturan tersebut. Jadi dia hanya cukup seperti itu. Jadi nama menteri, tahun, dan apa aturan yang dikeluarkan. Nah, di sini saya sudah punya dokumennya. Di sini ada dokumen dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang keluar tahun 2022. Nah, maka di sini saya pilih dia statute, ya. Statute. Di sini saya sudah siapkan. Ini nama yang merilisnya. Oke.
Jadi di sini yang tercopy itu adalah, oke kita lanjut ya. Jadi di sini kita rubah ya namanya kita rubah dari, jadi kita pilih statute ya di sini. Statute itu artinya undang-undang. Kemudian nama dari suratnya ini, surat keputusannya itu kita masukkan. Di sini saya sudah siapkan. Oke, kemudian yang membuat keputusan ini pernah disingkat ya. Kementerian ini pernah disingkat menjadi Kemenristek. Jadi coba kita singkat jadi Kemenristek. K. Nah, di sini komanya. Oke, Kemenristek, jadi K-nya nanti yang akan disikat ya. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dikeluarkannya tahun berapa ini? Tahun 2022 ya, tahun 2022. Kemudian nomor suratnya, nah, kode number ya di sini. Kode numbernya itu adalah ini. Oke. Nah, kemudian kita tutup. Oke, coba kita kutip ya. Kita langsung aplikasikan. Delay, ini kita citasi. Oke. Wow. Panjang ya. Oke, mana itu? Apakah oke, ini judulnya tentang capaian pembelajaran. Oke, tidak masuk ya kode numbernya, karena seharusnya dia punya kode number. Code-nya atau bukan di sini, mungkin di sini ya. Kalau berdasarkan panduan number atau code of document, number, di sini ada number. Oh, ini statute number, makanya dia tidak ada. Oke, kemudian ini tentang keputusan, ini keputusan kepala. Oke, ini judulnya ya, ini judulnya, jadi seharusnya ini autornya. Oke, coba kita refresh ya, apakah terjadi perubahan. Oke, nomornya sudah ada nih, tapi ininya belum berubah ya. Ininya, karena di sini apa yang terjadi nih? Judulnya sudah jelas, backnya tidak perlu tadi ya, kalau menurut aturan backnya tidak perlu.
keyword, tag, abstract, source, public law number, statute number, public law, bukan juga ini. Author keyword. Agak membingungkan ya kenapa dia itu yang keluar, karena seharusnya dia keluarnya bukan itu, atau karena judul undang-undangnya ya, makanya dia yang keluar adalah judul undang-undangnya. Oh ya, kutipannya itu. Tidak bisa diedit. Oke. Author keyword, kode tidak ada, kode number, country, public law. Jika dia pakai pola buku atau pola generik, apakah berubah ya? Coba kita refresh. Oh iya, jadi dia harus pakai pola buku ya. Maka di sini keputusan, kemudian tentang perubahan nomor 8, kemudian nomornya, number of coded, US government, pemerintahannya. Berarti tinggal kita tambahkan di sini governmentnya. Mengikuti panduan gimana tadi? Oke, number code, tapi yang teraplikasikan dan itu, dan apa itu ya? Pendidikan dasar dan oh ini tidak masuk ya, kurikulum merdekanya tidak masuk. Apakah dibatasi titelnya? Baik, di sini kita sudah coba ya. Di sini sudah berubah sesuai dengan panduan yang ada di sini. Panduan yang ada di sini. Jadi dia pakai buku ya tipenya, sehingga keluar nasional, penulisnya, kemudian tahunnya, kemudian nama dari dokumen yang dikeluarkan, kemudian nomor dari kodenya, kemudian siapa yang menerbitkannya. Nih. Nah, jika memang ingin ditambahkan penerbitnya, itu tinggal dirubah saja publishernya ini menjadi Indonesia, negara ya, negara kesatuan. Oke, maka ketika kita refresh, oke, ini sudah ada publishernya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, K ini adalah kementerian tadi ya, Kemenristek ya, tentang perubahan ini, semua perubahannya.
nomornya ini, kemudian ini Negara Kesatuan Republik Indonesia-nya. Nah, itu kita rubah di apa semua yang harus dirubah. Ya, ini kita rubah ke generik. Ini kita rubah ke generik, kemudian kita tambahkan siapa penerbitnya, kemudian kita tambahkan nomor suratnya, tahun berapa suratnya keluar, siapa yang menerbitkan tadi. Ini ya. Kemudian ini nama keputusannya. Maka setelah dirubah semua itu sehingga kita bisa kutip seperti ini, maka dia sudah seperti panduan. Ini nama penerbit, ini nama siapa yang menulis, autornya, ini nama tentang aturannya. Oh, ini dannya masih belum berubah ya. Dan usia dini, jenjang pendidikan, dan ini belum berubah ini. Coba saya rubah dulu ke mana ya. Seingat saya sudah masukkan tadi. Oke, kita masih ada beberapa tertinggal tadi ya. Terkait dengan kurikulum merdekanya tidak ada. Nah, ini saya sudah masukkan. Kita refresh. Oke. Ini nama badan yang mengeluarkan aturannya. Kemudian ini judulnya tentang perubahan pada ini belum berubah. Kayaknya harus saya ganti ke mode buku ya. Terkait dengan ini jangan generik tapi buku. Lanjut. Kita rubah. Dan ini tidak ada kurikulum merdekanya. Jika seperti ini kita akan singkat beberapa ya. Ini seperti ini boleh kita singkat. Kemenristek, kayaknya dia punya cakupan kata yang tidak boleh terlalu banyak ya. Oke, semoga tidak berubah seperti ini. Kita aplikasikan pada dokumen, kita refresh. Apakah sudah berubah? Oke, sudah berubah. Ya, sesuai keinginan kita. Autor, tahun, kemudian aturannya tadi yang panjang sekali sudah kita singkat beberapa. Kemudian di sini sudah ada kurikulum terkait dengan kurikulum merdeka ya, karena aturannya panjang sekali tadi. Kemudian ini ada publishernya yang mengeluarkan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup lama ya. Terima kasih sudah menyimak video yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian sehingga tidak kesusahan lagi dalam melakukan pengutipan pada skripsi, pada proceeding, pada jurnal, dan bahkan pada undang-undang ya, sesuai dengan apa yang telah saya ajarkan hari ini pada video pembelajaran ini. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.